Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebisingan, di tengah percaturan, pertarungan, ambisi, perang ambisi dan yang lainnya, kita tetap konsisten pada perjuangan kita. Ini nikmat yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita. Dalam surat Al-Hajj dikatakan huwa jitabakum. Dia Allah yang telah memilih kalian. Kita dipilih luar biasa dari sekian banyak pertarungan itu. Kita menjadi hamba-hamba pilihan di akhir zaman dan ghuraba di akhir zaman. Dan ini suatu hal yang sangat mahal. Kalaupun kita tidak seperti orang lain, wa ma hayatud dunya illa mata, illa lahu wa la'ibun, permainan, percaturan, kemudian harta, jabatan, wanita, itu saja dipertaruhkan orang terus mati. Yang mereka pertarungkan adalah yang akan mereka tinggalkan. Itu yang gawatnya kehidupan ini. Sementara kita bertarung untuk hal yang akan kita dapatkan. Mereka bertarung untuk hal yang akan ditinggalkan. Kitalah kaum cerdasnya. Makanya suatu hari Bahlul tahu? Ya, Abu Wahab. Bahlul itu bukan cerita dongeng, itu cerita asli. Kuburannya masih ada sampai sekarang di Irak. Bahlul itu seorang ulama yang ketika pemilihan perebutan kekuasaan Harun ar-Rasyid dengan keluarganya yang lain, Bahlul tidak memihak pada Harun ar-Rasyid. Dia ulama luar biasa. Ketika Harun ar-Rasyid menduduki jabatan, lawan politiknya banyak ditangkapin. Maka ketika itu ulama ini berpura-pura gila, menghilang sekian lama, balik pura-pura gila, digelarilah Bahlul. Dia masih keluarga Harun ar-Rasyid, maka dia bebas ke istana, nasihatin. Namanya Abu Wahab. Suatu hari dia lihat Harun ar-Rasyid berjalan sedang di kuburan. Ya Harun, ya maftun, wahai Harun, wahai orang yang sedang difitnah, diuji. Mata ta'kil, kapan otakmu berfungsi? Mata ta'kil, kapan otakmu digunakan? Berhenti Harun. Hai Abu Wahab, apakah saya yang tidak menggunakan otak atau kamu? A'anta majnun am ana? Dijawab, kamu yang belum menggunakan otakmu. Kalau kamu memang orang waras, kata Harun, ngapain kamu di kuburan ini? Kata Bahlul, justru aku yang melihat kau tak waras. Saya ke kuburan ini karena ini tempat yang akan saya tuju. Saya mengurusnya dari sekarang karena saya mau ke sini.
Sementara engkau tiap hari bolak-balik dengan rombongan engkau, tiap hari bolak-balik mengurus sesuatu yang akan kau tinggalkan. Mata ta'qil. Kapan otakmu digunakan? Dengan hantaman Bahlul akhirnya nangis Harun Ar-Rasyid. Tolong tambah nasihat padaku. Kata Bahlul, ya Harun, di mana kakek-kakekmu yang sibuk sepertimu ini sekarang? Kalau mereka tidak meninggal, tidak dapat jabatan ini olehmu. Kalau mereka tidak meninggal, tidak dapat jabatan ini olehmu. Dan di mana dan bagaimana keadaan mereka sekarang? Bapak-bapakmu, kakek-kakekmu, bagaimana kondisinya sekarang? Di mana dia? Itulah kubur. Kata Harun, tambah nasihat. Maka dilanjutkan, fa'alaika bil Qur'an. Engkau harus dengan Al-Quran. Jadi sedang jemaah para mujahid, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah mengurus sesuatu yang akan kita dapat, tidak mengumpulkan sesuatu yang akan. Nah, itu perbedaan kita dengan orang. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, kemuliaan sanjungan untuk ayahanda kita, sesepuh kita Ustaz Farid Ma'ruf Ahwa, kemudian Ustaz Muzaid, kemudian LT itu LT kita Ustaz Sofarid yang luar biasa, yang mesti kita jaga beliau-beliau ini ya supaya tetap sehat. Apalagi sekarang ini kita ini tokoh-tokoh para pejuang ini pada sakit-sakit semua. Tapi hebatnya panjang umur gitu. Luar biasa juga ya. Iya. Jadi ini fadilah dari perjuangan, fadilah jihad. Kemudian takrim untuk ketua LPW dan seluruh ketua LPD yang hadir beserta kita semua. Hamba Allah dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai perjuangannya dari seorang diri. Seorang diri di tengah jahiliyah yang frekuensinya luar biasa dahsyat dibanding kita. Tetapi beliau sukses selama 23 tahun. Coba antum bayangkan, dua negara dikuasa Parsi dan Roma itu hancur di zaman Umar bin Khattab. Itu diperkirakan sekitar 30 tahun lebih umur Islam. Parsi dan Roma runtuh. Dua negara dikuasa. Kalau kita ada berapa umur? Tidak, bukan umur. Majlis menjadi ini udah berapa tahun? 26. Nah, jadi kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kekuatan orang banyak, tetapi dimulai dengan kekuatan syakhsiyah. Kekuatan syakhsiyah yang diimplementasikan dalam komunikasi ke masyarakat tiap hari, sehingga sepakat orang jahiliyah menggelari di beliau siapa? Al-Hakim, Al-Hakim, Al-Amin,
percaya. Maka sidang rahmati Allah, para mujahid Allah Subhanahu wa taala, gerakan yang pertama adalah gerakan pembenahan diri, kemudian gerakan membangun komunikasi dengan masyarakat. Membangun komunikasi dengan masyarakat inilah yang nanti terciptanya sebuah persatuan. Tahu antum semua ketika di embargo Nabi itu di Muqata'ah, itu tidak hanya Nabi dan kaum muslimin, tapi seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim. Abu Thalib mengatakan seluruh Bani Hashim dan orang yang berhubungan perkawinan dengan Bani Hashim, kemudian yang terikat perjanjian dengan Bani Hashim, mesti membenteng Muhammad. Tidak boleh Muhammad dapat oleh Abu Jahal CS. Maksud saya, kenapa bisa keluar semangat seperti itu dari non-muslim? Maka mujahid itu terdiri dari, murid yang cerdas itu saksiahnya mujahid. Saksiahnya akidahnya akidah mujahid, mentalitasnya, prinsip-prinsipnya mujahid, tetapi muamalahnya itu fikih. Jangan terbalik, jangan salah urus, jangan jadi laskar kepada semua orang, bahkan kepada istri pun jadi laskar. Komunikasi laskar itu kacau ini. Kalau saya yang kurus, kalau antum jangan istri antum yang kurus. Iya. Dia adalah laki-laki yang romantis di rumahnya. Ya. Kemudian santun kepada kaum duafa. Kemudian ramah kepada umat Islam, waqfid janah, ramah kepada umat Islam. Asyiddah, tuh bisa antum jadi. Ada syidahnya, ada ramahnya, ada romantis. Tapi kalau istri antum romantis sama istri, maka dia terlalu sayang, antum gak bisa nambah. Kalau dia terlalu sayang, nanti dia hancur. Sakitnya di sini itu kacau. Nah, sidang dimana rahmati Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan gerakan yang sangat cerdas sampai non muslim membentengi beliau. Apakah itu melacurkan akidah? Nah, itu keliru itu. Di dalam Islam ini ada usul, ada furu', ada akidah, ada fikih. Jangan nanti antum campur-campur aduk. Nah itu perkara apa? Perkara fikihnya apa? Perkara usulnya? Maka artinya apa? Benahi mentalitas atau saksiah seorang mujahid yang matang. Tetapi ketika itu kita bergerak di tengah masyarakat sosial, antum jalin untuk mengembangkan apa ini? Gerakan kita, jalin hubungan dengan seluruh para ustaz-ustaz. Masalah khilafiyah itu dia kerjakan. Tetapi dalam masalah syariat, minimal dia diam sudah beruntung kita. Nggak ngomong dia, minimal dia. Apa susahnya antum? Nah, ini LPD ini. LPD cari dana 1 juta.
Anies kan cabut kali malam beli satu baju gamis 300.000 berapa Ustaz? Atau baju koko kasih ke Ustadz yang Ustadz kami ini dari menjadi nih rahim ini hadiah untuk Ustadz. Tapi lihat supaya dia suka. Nanti kulitnya hitam seperti saya terus kasih kulit hitam juga. Nggak dipakainya. Jadi pandai gitu. Bergerak. Jangan hanya antum jadi majelis taklim. Urusan punya ini kalau sudah hari taklim itu aja. Itu majelis taklim. Itu yang saya bawa ke sini itu majelis taklim. Tapi majelis taklim ini tazkiyah ini jalan ini. Itu ini perlu juga dipikir, mau bikin kuburan. Jadi tazkiyah yayasan yang kita kelola ini misalnya ngurus orang sampai kepada manajemen kuburan. Jadi bisnis bagus juga sebenarnya kalau dibisniskan. Anda mau berkubur yang kita atur secara syariat, setiap Jumat Al-Quran dilantunkan di situ. Kemudian ditata, ya, kemudian tidak campur aduk, ya. Ya sekarang kan kuburan asalnya. Itu ada. Kuburan. Saya tahun ini barusan ini, seminggu yang lalu, itu seminggu 4 hari yang lalu. Saya ditelepon orang Cina, Pak Ustadz, ya ada apa kok? Nah, ini saya hubungan dengan dia karena saya ini pernah bantu dia lah, dia udah tersampeng, kemudian dia jual ke saya seperti. Nah, sekarang itu dia ngajak apa? Bisnis kuburan Cina di Kalimantan. Katanya besar pemerintah ya. Jadi orang properti bangun, atau tinggal kuburan aja, tanah cari, gerakan ya gitu. Sekarang ini kan tadi mereka ini sudah seminggu jalan survei kuburan di Al-Azhar, survei kuburan tidak. Jadi orang akan ini berapa? Kita yang di Padang 75 juta, 4 juta aja satu kuburan 4 juta. 4 juta 2.000 kuburan. Berapa duitnya? Modalnya hanya 400. Tahu. Aku udah punya. Udah depan. Nah ini bikinlah dulu. Kita mujahidin ini. Tinggal cari tanah-tanah yang apalah. Insya Allah kan banyak peluangnya itu, ya. Nah, ini juga coba bayangkan orang Cina itu lebih mahal kuburannya atau 1 juta katanya. Ayo kita kubur di Kalimantan aja. Nah, terlalu jauh sebenarnya. Kuburan Cina lagi kan. Nah, jadi artinya apa? Kita memang harus ini saya punya pengalaman masuk ke Senayan. Belum tahu kan perjuangan saya 2 kali kan. Saya waktu itu mikir juga kalau saya nggak berani habis, emang dulu ini bisa. Kalau saya nggak berani habis, ini ulama-ulama lain akan takut ini. Kalau saya kalah, orang bilang jangan maju dulu, Ustaz aja kalah. Ya kan? Ya akhirnya ya saya ini juga. Alhamdulillah ketika sampai di Senayan tentu kita ini beda nggak kita. Antum tahu yang pertama teriak apa ketika Prabowo pidato pertama itu kemerdekaan Palestina itu saya yang teriak, terhenti Prabowo, Presiden Prabowo ngomong, akhirnya baru keluar dalam pernyataan kita akan bela Palestina. Saya yang teriak itu, ada video nih. Saya waktu itu Prabowo terdiam, saya pun panik juga. Semua mengharapkan saya semua ya kan. Teriak Presiden sedang ngomong. Kita baru datang ini. Ya, kan kita bisa tepi jalan kan teriak-teriak. Akhirnya dapat, karena saya mikir gini, hadir 34 negara. Kalau statement ini keluar dari seorang Presiden Indonesia, 34 negara ini,
kata pengamat. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang berjalan sikap Prabowo di PBB. Apa laporan apa pidato Prabowo yang ke tahun pertama pertanggungjawaban laporan kinerja beliau di sidang MPR yang terjadi sampai joget-joget itu. Saya pakai staf presiden. Uji nyali kan itu ada tatibnya Pak ya. Cuma 10 orang yang ada juga yang bawa tapi nggak boleh dipakai. Saya pakai itu. Lumayan saya tersebar foto saya dengan Pak Prabowo. Jadi perlu kita memang harus masuk, kita harus sinergi karena kita harus masuk dari semua pintu. Udkhuluha min abwabin mutafarriqah. Masuklah ke Mesir itu, kepada kekuasaan yang di Mesir itu dari pintu-pintu yang berbeda. Semua kita. Alhamdulillah setelah masuk kita ingin jadi pimpinan di komite. Coba membayangkan pendatang baru, jangankan tahu teori di sana, ruangan kita aja masih belum hafal sama kita. Tapi pas rapat itu, saya udah. Alhamdulillah singkat cerita sesuatu yang sebenarnya sulit kita dapat dimudahkan oleh Allah. Ya, kita ini kan mujahidin. Mujahidin jangan keras. Jangan main otot tapi kecerdasan Allah. Nah, jadi mujahidin apa bedanya dengan yang lain pakai otot, kita pakai otot. Saya mengantongi dukungan terbanyak. Tapi saya bilang nanti kalau saya mengajukan diri antum langsung teriak ya, sokongnya. Ada beberapa orang. Antara Kiai Musi. Saya mengajukan diri untuk pimpinan Komite 3 dengan dukungan sekian. Langsung teriak, bungkus. Pesaing saya jadi kaget, banyak dukungan, bungkus. Langsung kita panggil, udah ya? Oh, kita panggil. Alhamdulillah kita dua hal yang agenda besar dua hal yang produk terbesar kita, masih banyak yang lain ini ya. Kedua ini terbentuknya Dirjen Pesantren. Itu saya yang Allahu Akbar. Sudah keluar SK Presiden, nanti pesantren-pesantren ini yang nggak jelas posisinya di Kemenak itu, nanti punya dirjen sendiri, punya anggaran sendiri. Dan guru-guru pesantren juga punya hak yang sama dengan guru madrasah. Mau P3K, mau apa, database-nya ada. Sudah keluar dari Presiden. SK yang disuruh bentuk. Saya kawal melalui Romo Syafi'i Wamen. Di Mekah saya bilang gimana naskah akademik, jangan lama-lama saya bilang, karena waktu itu kan jabatan pimpinan ini 4 tahun, tapi alhamdulillah dapat lagi, dipilih lagi. Saya nggak mau mengajukan tapi ditunjuk aja lagi. Itu tahun kedua, jatah cuma 2 tahun. Terus terbentuknya Menteri Haji. 2,5 jam saya diskusi dengan Ketua Badan Haji supaya Badan Haji jadi Menteri Haji. Saya bilang kalau Gus Irfan, kalau antum jadi Badan Haji, antum akan gagal mengelola haji. Jemaah haji akan teraniaya. Kenapa? Lobby antum lemah. Di sini menteri, Saudi menteri, antum cuma badan. Lemah. Terus gimana caranya? Saya bergerak di DPD, antum nanti bergerak di partai-partai. Kenapa saya yakin bisa? Karena keputusan Badan Haji itu bertentangan dengan, tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu penyelenggara haji itu adalah kementerian. Ketok Palu, jadi menteri dia. Memang ada terima kasih ucapan di WA ada.
tadi saya tadi kan ke suasana jam 2 Garuda, tapi karena katanya ada pertemuan dengan Menteri Haji, jadi saya cancel. Rupanya juga Jakarta macet, jadi nggak jadi gagal. Saya pun terlambat ke sini, mohon maaf pada antum semua. Saya dari kantor aja nih ke sini. Kok nggak pakai serban Ustaz, gitu kan? Kalau saya pakai serban di kantor itu, foto saya tak foto pakai serban. Kalau saya pakai serban di situ, pertama gara-gara ngapalin dan duluan pakai serban. Nggak percaya lagi orang. Itu kedua, ya, saya dicekal. Saya nggak bisa ulang. Jadi mereka yang dirahmati Allah. Jadi kita memang harus apa namanya? Kenapa Allah katakan pergi izhab ila Fir'aun innahu tagha, kemudian apa kata? Qaulun. Jadi semuanya itu tidak mesti gayanya gaya itu kan diplomasi tinggi itu. Kenapa? Karena Fir'aun itu misional. Fir'aun itu main sembelih. Orang yang sombong itu kelemahannya pujian. Ya Bang? Ya. Orang yang sombong itu kelemahannya apa? Pujian. Puji terus sampai dia jatuh. Nah, makanya mungkin itu kata Pak Prabowo itu, hidup Jokowi. Setelah IKN IKN sudah diblokir, karena IKN diblokir. Hidup Jokowi. Itu. Saya nggak tahu juga. Jadi antum harus tahu ya, dunia politik itu tidak bisa membaca yang tersurat. Kalau kata orang Minang, tersurat dan tersirat. Tapi dalam dunia politik masih belum cukup. Apa yang tersorot? Tersorot itu apa yang tersimpan di tersurat, tersirat, itu. Ya mujahidin harus seperti itu. Antum bermain seperti itu. Oke? Insyaallah. Seperti itu. Datangi Ustaz itu. Datangi semuanya. Kapoldanya, datangi semuanya. Kami dukung program Bapak. Ini yang sama-sama. Ini aja. Apa yang bisa nanti Pak, kalau ada pelacuran tempat saya, Bapak saya lapor ke Bapak ya. Bapak yang urus. Artinya bangun semuanya. Jadi dulu perjalanan saya, tokoh mujahidin, tahu aja lah antum itu. Kalau ibu-ibu diajak pengaji mujahidin gimana? Mau datang apa enggak? Insyaallah. Ibu-ibu mujahidin nggak datang. Ibu-ibu yang lain itu mau datang. Nggak mungkin kan? Saya bilang, nih kita pengajian, saya buka tazkiyah aja 5 orang kajian pertamanya. Kawan-kawan ini pakai baju laskar, kalian gimana ini? Kalian pakai baju takut ibu-ibu nih. Besok putih-putih pakai semua. Terus akhirnya alhamdulillah tazkiyah itu punya 17 tahfiz, rumah tahfiz. Ya, kalau saya serahkan berapa? Sudah punya tanah, kemudian sekarang banyak garapan mereka. Jadi antum bergerak seperti itu, bangun semuanya. Kalau tidak bisa ceramah, jadi IO. LPD itu harus punya majelis umum, kajian untuk umum. Tadi kan gitu, kalau kita aja yang mendanai ini nggak bisa. Mana bisa kita? Jadi kalau kita harus ini, aja pengajian umum. Kalau perlu misalkan tokoh NU tempat antum, ya, bikin pengajian NU tapi IO antum. Pemilik pengajiannya kita. Ya kan, ustadznya ustadz NU, jemaahnya jemaah NU. Nah, ya punya tidak? Bagus tuh. Cerdas nggak tuh? Nah, sampai Nabi Bani Hasyim seluruh apa namanya
yang berhubungan dengan Bani Hashim, jaga Muhammad. Tidak boleh Muhammad jatuh ke tangan Abu Jahal. Itu. Bantu bayangkan. Tapi kalau semua antum pakai stempel, ini kena cap semua orang sama antumnya. Kita ada slogan dulu. Kita gak perlu banyak orang. Akhirnya kita gak perlu. Slogan lama. Mujahidin berjuang gak perlu orang. Ya kita gini-gini aja. Iya makanya yang tadi itu diri dan produk itu beda. Diri kita ini memang seorang harus sempurna ini mujahid. Tetapi fikih kita itu fikih yang hubungan kita dengan orang semua nerima sampai orang lain bela kita. Itu sudah dimana rahmati Allah. Untuk baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dalam Al-Quran ada dua istilah, satu daral bawar, yang satu lagi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Daral bawar dirusak oleh tokoh-tokoh kaumnya. Wa halu qaumahum daral. Tetapi baldatun thayyibatun warabun ghafur, dia adalah negara percontohan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, percontohan Ibrahim alaihissalam, kemudian Khulafa Rasyidin, negara Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, yang harus kita posisikan hari ini, bagaimana Rasulullah SAW, kita mengambil pelajaran dari beliau, bagaimana Rasulullah SAW sampai mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur di Madinah. Coba antum pelajari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu sebagian sahabat tidak terima. Menguntungkan pihak kafir saja. Perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani oleh ayah Abu Basir. Rasulullah dengan ayah Abu Basir. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah, jika muhajirin Mekah kembali ke Mekah, yang telah hijrah ke Madinah kembali ke Mekah gabung dengan Quraisy, orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya, tidak akan mengembalikannya. Tetapi jika penyusul muhajirin dari Quraisy yang datang ke Madinah, Nabi wajib mengembalikannya ke Madinah, ke Mekah. Sehingga bantu bayar, rugi itu. Ini sebab turunnya inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fatah. Sampailah akhirnya nggak tahan lagi Abu Bashir, dia lari dari yang dikurung oleh bapaknya, yang mendatangani surat itu bapaknya, mewakili Quraisy. Abu Bashir nggak tahan lagi, dia hijrah ke Madinah, meloloskan diri, sampai akhirnya dia di Madinah. Sesampai di Madinah ketemu Umar bin Khattab. Coba antum bayangkan, merasa sudah lega, lepas dari ancaman kaum kufar, sudah aman, ketemu Umar, bahagia dia. Tapi ketika dia sampaikan ke Umar, Umar kaget. Kok kamu lari ke sini? Ya saya kan menemui saudara saya. Saya di sini. Kan apakah kau tidak tahu perjanjian Nabi dengan kaum Quraisy? Siapa yang berdatang menyusul kami ke Madinah wajib kembalikan ke Mekah. Tidak terima Abu Basir. Akhirnya tolong pertemukan saya dengan Rasulullah SAW. Sampai ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya si tindakan engkau ini
adalah pencetus pertumpahan darah. Ini akan menyebabkan pertumpahan darah yang besar. Singkat cerita, disuruh kembali oleh Nabi. Coba tuh bayangin. Kalau iman kurang-kurang tuh, iyalah kalau gini saya kafir sekalian ini. Ya nak, kecewa kan? Datang di dalam mereka dialog, datang utusan bapaknya 2 orang ke Madinah. Datang ke Madinah utusan bapaknya. Kemudian disampaikan bahwa dia harus, wahai Muhammad, sesuai perjanjian dia harus dikembalikan. Ini bapaknya suruh kembali, nggak bisa di sini. Sesuai perjanjian. Tapi nggak punya kekuatan. Ya kalau gitu kata Nabi, wahai Abu Basir, kembalilah, sabar ya, balik. Dia sudah bertekad nggak mau balik ke Mekah. Bahkan 2 orang. Nah ini mujahidin ini. Dia lihat yang di belakang. Wah pedang kau bagus sekali, dipujinya. Nah, orang kalau yang suka marah-marah, pujilah dia, habis dia. Oh, puji, bagusnya pedang kau. Ya ini sudah banyak bunuh orang, segala macam. Oh, sama saling sama buat dia. Bisa boleh nggak saya lihat? Oh enggak, masa kau nggak percaya dengan saya? Saya kan kita mau balik ini. Kau kan utusan bapak saya. Ayo coba lihat nih. Dikasihlah pedang itu ke Abu Basir. Ditusuk nyala yang di belakang. Mati. Jeritan didengar oleh yang di depan, dilihatnya. Kemudian dia kaget, Abu Basir mengejar, dibunuh kedua-duanya. Mati kedua. Akhirnya Abu Basir ketika itu bingung. Balik ke Madinah. Nabi nggak terima. Datang lagi utusan nanti diserahkan lagi, malah tambah berat hukumannya. Kalau ke Mekah makin hancur, balik kepada kanan kafir. Akhirnya dia pergilah ke arah Sawati, pantai yang tidak ada manusia itu. Kata sahabat-sahabat, hanya Allah yang tahu bagaimana cara Abu Basir hidup selama 2 tahun di tempat tidak ada manusia itu. Pergi dia sendirian, tapi kalau datang musim panas, perlintasan dagang beralih ke situ. Maka Abu Basir di situ bergerak, dirampok jalan kafilah-kafilah Mekah ini, dirampok. Akhirnya tersiar berita ada teroris begal, ya Abu Basir. Akhirnya hal ini didengarlah oleh siapa namanya, sahabat Nabi, siapa namanya ini, Abu, ini yang terkenal ini, hah? Bukan. Nah akhirnya sekalian dirahmati Allah, didengar oleh beberapa sahabat yang ini juga anak muda juga. Akhirnya mereka susul Abu Basir. Singkat Abu Jandal. Abu Jandal. Bukan Abu Jandal. Abu Jandal itu masih kulit. Abu Jandal. Akhirnya disusulnya, bertambah kekuatan. Akhirnya tempat hijrah pula dia. Yang muda-muda yang nggak tahan disiksa di Mekah lari ke Abu Basir. Terbentuk sebuah pasukan. Oh, makin porak-poranda lah perdagangan, ekonomi Mekah hancur. Pokoknya sampai di situ disikatnya. Akhirnya karena nggak tahan lagi orang Mekah, datanglah utusan Mekah ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami selalu diganggu kafilah-kafilah dagang kami oleh Abu Basir dan CS-nya. Terus dengan pasukannya, terus gimana? Panggillah mereka ke Madinah, biar mereka nggak ganggu kami situ lagi. Tadi dilarang ke Madinah, akhirnya suruh Nabi. Akhirnya ditulislah surat oleh Nabi. Dia selama itu terbebani pikirannya, jiwanya, apakah pekerjaan saya ini direstui Nabi atau tidak? Tapi itu sudah dilakoni bertahun-tahun.
Akhirnya surat dibaca, Abu Basir sedang sakit, dibaca surat, maka senanglah hati Abu Basir, menangis haru, jatuh surat ke dada, Allah ambil Abu Basir. Itulah apa namanya, apa istilah yang kita pakai itu? Yang pertama dalam Islam itu jaga apa, bekal pertama lah ya sekarang. Itu sedang banyak rahmat ya Allah. Abu Basir begitu beratnya dulu, begitu beratnya tentang perjanjian Hudaybiyah, tapi Nabi terima loh, karena di situ ada catatan-catatan yang apa akibatnya lagi? Akhirnya menanglah dengan strategi itu Rasulullah SAW. Turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina. Jadi memang kita ini harus bergerak dengan cerdas, tetapi apa artinya, gerakan kita komunikatif di tengah masyarakat, satukan barisan dalam hal-hal yang sama, yang di luar maksiatillah. Yang batasannya apa? Maksiatillah. Yang sifatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbeda khilafiyah, tidak ada masalah. Tapi mereka itu juga ingin Islam, tapi ini dia masing-masing klaim untuk kebaikan Islam. Bangun. Ya, kecuali dengan Yakut. Sudah satu bangun. Saya nggak tahu ada yang bersaudara Yakut di sini. Nah, sini jemaah rahmati Allah, maka inilah dia ayat Allah mengatakan atiullaha wa rasul wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Ada beberapa perintah. Taat pada Allah dan Rasul itu komitmen diri. Itu komitmen diri. Wala tanaza'u, jangan berpecah belah. Jangan, kadang-kadang kita ini sesama kita, kok saya terus ya, sini nggak adil. Ya, antum nanti ditanya sendiri-sendiri. Jangan orang yang lalai membuat antum kecewa. Dia kecewa dan sehingga antum juga ingin lalai, keliru itu. Itu maksiat, produk maksiat. Tapi ketika itu antum selesai saja. Kemudian ada perkara, kita ini kan orang Asia, baperan gitu kan. Nah, bagaimana mutungan? Tersinggung dikit, itu manggo ya, nggak mau, kemudian malas lah. Jangan seperti itu. Kadang-kadang saya dulu itu kan, kalau di Sumatera Barat, kalau udah gitu-gitu, nah, suruh datang orang pusat itu, ngumpul dia lagi. Suruh datang itu, minta apa, almarhum Abu Jibril datang ke Sumbar, sebelum ngumpul lagi dia. Oh, tapi kalau dibiarin terus, nah ini, wala tanaza'u, jangan kita berlaku. Malah kita dengan orang lain pun kita, tadi kan ada konsep tansib kita, ini. Tahun orang lebih. Nah, untuk itu jalin, kita kuatkan yang di kita, kemudian kita bikin tansik dengan yang lain, supaya apa? Supaya kita ini punya kekuatan. Antum ingat tak perang Ainun Jalut? Siapa tokohnya? Tokohnya Qutuz Wali Muzaffar, murid Syekh Iz bin Abdissalam Sultan Ulama, yang pemilik kitab Sajaratul Ma'arif, pemilik kitab Muqaddimah Kubra. Syekh bin Salam kalau hukum bid'ah ini 5 sama dia. Kalau itu berapa? Dalam Qawaid Kubra itu hukum bid'ah ini
5. Bersalam Nabi sholat itu mubah. Nawawi mandub. Sama ini mubah. Bid'ah mubah. Ya, membukukan Quran dan lain-lain. Itu bukan kajian kita hari. Tetapi salah seorang muridnya Qutuz Wali Muzaffar, dia adalah cucu Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian menjadi budak, dibeli oleh sang khalifah Mesir, kemudian dididik mereka ini semuanya. Jadi khalifah Mesir ini dia beli anak-anak tuh, dilihatnya yang cerdas, kumpul kaya, dijadikan budaknya, dibelinya. Tapi untuk dididiknya, maka datanglah masanya semua mereka jadi jenderal. Itu coba itu. Ini konsep, beda-beda konsep. Nah, jadi jenderal dan dialah ayahnya kan. Dia bukan ayahnya, pemiliknya. Maka mereka itu punya nama mamluk. Apa? Mamluk, orang yang dimiliki. Meninggal khalifah, salah satunya Qutuz Wali Muzaffar yang jadi bintangnya di situ, mereka serang dulu para jenderal mamluk. Tinggallah istri khalifah Sajaratud Dur dengan anaknya masih kecil. Kursi kosong. Jenderal dulu, majelis jenderal yang kursi kosong. Datanglah tantangan Tartar. Kata orang Tartar, semua wilayah Islam sudah saya takluk, kami taklukkan. Tinggal ini Mesir. Syria sudah takluk, Syam sudah takluk, tinggal Mesir. Maka kalian bayar pajak atau kami perangi. Enggak ada yang berhak menjawab. Jenderal khalifah mereka ya para jenderal mamluk. Melihat seperti itu, muncul girahnya Qutuz Wali Muzaffar, dia berdiri. Saya nggak tahu apakah saudara para jenderal bersama saya, tetapi saya memilih, robeknya surat itu, saya memilih bertempur perang dengan kalian. Perang dicanangkan, semuanya ada yang termenung, ada yang belum bisa berpikir, ini ya belum, masih off ya. Ada yang sudah memberikan dukungan. Bagaimana memerangi Tatar? Terkenal kuat. Maka dilakukanlah lobby ke Bahrain dengan tokohnya Jenderal Bebes Bahrain yang tadinya bermusuhan dengan Qutuz. Coba bayangkan, demi Islam datang Qutuz melobinya. Akhirnya dapat kesepakatan, maka dibikinlah barisan baru. Terjadilah perang Ainun Jalut. Perang yang punya sejarah penting, benteng terakhir umat Islam, kalau enggak kalah semua dijajah oleh Tatar. Menanglah umat Islam di bawah pimpinan Qutuz Wali Muzaffar. Coba tuh bayangkan, dia datangi orang-orang yang membencinya, segala macam musuh-musuhnya demi kemenangan Islam. Jadi untuk Islam ini perkara-perkara remeh-temeh itu nggak perlu diurus. Saya ini orang, di mata orang politik, saya ini orang politik. Beberapa hari yang lalu diposting saya di Facebook di Sumbar, Buya Haji Fatullah Jelita Donald, Buya Haji Fatullah dari mimbar ke Senayan. Nah, itu inilah biografi saya. Habis tuh datang serangan hampir 300 komen, caci maki semua. Saya santai aja, nggak perlu saya marah-marah, karena saya sudah tahu ini dia politik. Karena isu sudah mulai tersebar, saya ini mau dipinang jadi wakil gubernur, tapi kita belum tahu. Ya. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, untuk kepentingan Islam yang mulia itu, di manalah harga apa namanya?
Kalau harga diri kita ini terlalu mahal dibanding Islam, tidak tepat. Islam lebih mahal daripada harga diri kita. Itu para ikhwan dan rahmati Allah, kuatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi dengan eksternal, kemudian rapatkan saf. Rapatkan saf, wala tanazahu. Kalau umat Islam ini berpecah belah, ya, fatafsalu, hilang kehormatan, ya, hancur rugi kita. Watashabari hukum, wasbiru, sabar inilah modal kekuatan itu. Modal kemenang itu sabar. Orang yang nggak sabar jarang menang. Kalau dia menang, angku jahat dia. Sabar itu tarbiyah untuk menang. Sabar itu syarat orang yang berhak mendapat kemenangan. Sabar itulah, kalau orang sabar mendapatkan, dia akan bisa berlaku adil setelah dia menang. Tapi kalau orang tidak sabar dapat kemenangan, dia akan jahat setelah menang. Dia akan jahat setelah wasbiru. Itu maka Allah ini sudah balaghatul kalam fil Quran, sudah disusun rapi oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Apalagi kalau sudah Allah katakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama yang sabar, apa yang dibutuhkan selain Allah? Apa yang kita butuhkan selain Allah? Kita dapat Allah dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Tidak ada janji yang terbaik daripada itu. Orang kalah sabar, dia bersama Allah. Orang yang gagal sabar, dia bersama Allah. Orang yang sukses sabar, dia bersama. Ini yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Jaminan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, teruskan kita perjuangan hari ini. Antum lihat dah, tadi kan saya cerita sedikit dengan Ketua Lajnah Tahfidziyah Ustaz Subari tentang perjuangan Aceh, ya, pimpinan. Kata beliau tidak seperti yang memang nggak bisa. Setiap orang itu motivasinya berjuang beda-beda. Kalau kita ini karena tuntutan ilmu dan iman, beda ini. Kita ini perjuangan kita tuntutan ilmu dan iman. Kalau ada orang berjuang karena kepedihan, maka perjuangan terhenti setelah kepedihan. Perjuangan terhenti setelah sampai di Senayan. Iya enggak? Tapi karena perjuangan ini bukan gara-gara dendam, bukan gara-gara luka, bukan gara-gara kepedihan, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan karena ilmu dan iman. Kalau karena ilmu dan iman, jika sudah selesai perjuangan suatu tempat, kita akan cari tempat perjuangan yang baru. Dan itu akan kita lakukan sampai mata kita terpejam dan tidak terbuka lagi. Allahu Akbar. Kita adalah kaum yang berhenti berjuang setelah mata terpejam saja. Ustaz tanya, Ustaz ini pejabat yang merakyat enggak? Itu masih bodoh itu. Saya ini bukan pejabat yang merakyat, karena saya tidak pernah bertukar tempat duduk saya di Padang. Warung saya duduk sebelum saya ke Senayan, itu juga tempat saya duduk. Kalau pulang saya duduk situ. Dengan kaum punah-punah, dengan ini mereka juga saya duduk. Tahu kaum punah? Dengan juga mereka, saya nggak pernah tinggal, nggak berubah karakter saya. Saya ini bukan pejabat yang merakyat, dikatakan pejabat, bukan, tapi saya rakyat yang diberi amanah. Apa? Rakyat yang diberi amanah.
Nah, artinya apa itu? Saya di sana itu menjalankan tugas. Sedangkan perjuangan dan prinsip-prinsip akidah dan sebagainya, identitas kita. Dan di sana itu kita apa? Tugas. Tidak berubah karakter, tidak berubah jati diri. Itulah mujahid. Allah Akbar. Jadi setelah antum matangkan saksiyah, silahkan antum berbicara di lapangan selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu jejak lapangan. Jadi wakilkan. Bisa paham? Ya. Kalau tidak paham, saya sudah paham. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah, tantangan hari ini semakin berat. Ideologi ini dulu generasi milenial, Masuk generasi Z. Gen Milenial saya sudah nggak paham. Sekarang, Z. Gen Z. wah tuh ini kan paling muda generasi milenial ini. Artinya apa? Bakal putus generasi. Ini berat tantangan kita ini. Jangankan kantung cerita perjuangan, jihad fisabilillah, cerita sholat aja antum susah sekarang. Generasinya betul-betul generasi. Dia tidak lagi bertauladan kepada orang dekatnya. Temannya orang jauh semua. Kita ini apa? Nggak paham betul. Tuhan tuh bayang. Generasi penyedap semua. Semuanya rusak. Mulai dari makan. Karena makan mana ya? Yang kita rempah-rempah seperti tadi. Ya kan? Orang mau bersikap semua. Saya bingung juga melihat macam-macam, bulat-bulat, tusuk-tusuk, daging enggak. Oh, enggak. Tapi kayak tepung, tepung empuk, Oh, cilok. macam-macam modelnya. Nah, sekarang itu ada lebar-lebar itu makanan Korea itu. Oh, 15.000, 25.000. Untuk nggak di minimarket. Saya kan kadang-kadang coba juga. Istri saya bilang, oh, ini namanya ini coba. Nah, itu karena istri saya itu tidak segenerasi dengan saya. Ya, antum paham-paham aja. Saya generasi Z ya. antum pola aja. Nah, apa ini ternyata penyedap semua. Bahan yang tanpa apa dikasih penyedap. Ada orang sekarang jual buah. Kebunnya daerah Riau itu semangka itu besar-besar, nggak ada rasa. Terus saya tanya, apa itu? Rasa bisa dibilang. Itu besar, besar. Rasanya dibikin, mau manis, mau asam. Mungkin ada semangka rasa durian ini bisa keluar dari. Nah, tantangan kita semakin berat, maka untuk itu mari kita semakin berbenah, semakin membaca pola apa sih yang tepat, formulanya bagaimana lagi. Ya enggak, maka saya bilang tuh mujahid itu sesekali pakai jas, rapat di musyawarah itu antum pakai jas semua seperti orang kantoran. Berapa sih? Ini rapat calon kota dewan mana rupanya Wajus Mujahidin. Kan mantap itu. jangan pakai kami semua tuh. Iya kita pakai kami, tapi kan terus-terusan. Jangan pede pula mereka anggota dewan ini pada kita. Nah, tapi kalau kita pakai jas pula sekali kan udah rapi juga. Ini ada apa yang terjadi? Ya kita mau bikin partai. Langsung takut mereka. Jangan bikin yang baru lagi. Yang ada tuh udah gak mampu. Iya. Ada di Bukit Tinggi bilang ini Mujahid ini orangnya Prabowo. Iya, jadi kita maksudnya kita baca bagaimana istilah pasarnya marketingnya, bagaimana kita membranding mujahidin ini sampai
disukai oleh ibu-ibu, antum juga yang beruntung ya kan? Disukai oleh Gen Z, ya, oleh milenial. Coba formulanya bagaimana? Nanti untuk pikirkan itu. Yang jelas bina syakhsiyah, kemudian syakhsiyahnya matang, bertindaknya cerdas, komunikasinya lancar, komunikasinya menarik. Insya Allah Majelis Mujahidin ini kembali bersinar, ya, bersinar kembali. Coba lihat di Sumbar kemarin momennya sangat dapat. Orang percaya sekarang ngasih dana untuk pemuda itu. Sekarang udah tahap 4 yang baru itu, bikin pipa air lagi. Alhamdulillah. Jadi orang nggak mulai apa namanya, kalau dulu orang ya dengar nama aja nama kita orang takut ya kan. Kita senang pula orang takut sama kita, ini kan kacau juga. Ini kebodohan yang luar biasa. Iya, kita malah senang. Antum tahu nggak? Saya maju itu, bingung malah. Pemuda Pancasila Kota Padang itu dukung saya. Ya, ada slogan dari haram jadah ke sejadah. Preman-preman ada namanya Persatuan Pedagang Kaki Lima. Itu tim saya. Ojol sekota Padang itu tim saya. Jadi lengkap itu. Mulai yang dari tato sampai ujung rambutnya itu. Itu takjil juga. Ya kan? Ibu-ibu juga kita. Para akademisi juga kita. Orang-orang Kemenak, pegawai-pegawai kita. Itu gimana? Tentu saja kita mungkin nggak sama komunikasinya. Nggak sama. Saya orang tuh di pasar merokok ini. Saya duduk. Assalamualaikum. Nggak usah. Iya. Apa datangnya. Maka antum jangan, kalau ada yang alergi kita, jangan. Justru kita dekati. Mereka yang panik. Jangan pula antum salah itu. Ya, misalkan ada aparat kepolisian menuduh-nuduh kita, datang nih, bapak datanya ada enggak? Iya, yang panik itu. Karena mereka itu berbekal asumsi, iya kan? Kita tanya, kita ini orangnya orang apa namanya? Orangnya sportif, katanya panik. Jadi begitu, gentle ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan tetap kita kembali berbenah seluruh Indonesia. Tadi saya tanya beberapa LPD kita se-Indonesia, kemudian nanti mungkin dan vizia setelah punya bencananya mesti keliling-keliling ya, coba nanti kita bantulah untuk keliling-kelilingnya. Dan kenapa? Karena memang itu sesobarin kadang bersama mereka itu sudah ada yang agak malas-malasan, datang kita jadi semangat lagi, dia sama semangat. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Takbir, takbir, takbir. Nah, mudah-mudahan Allah akan tetap melindungi dan jayakan Islam di tengah kita. Ya, mudah-mudahan juga negeri kita ini aman-aman saja. Terus kalau antum minta informasi bagaimana Indonesia hari ini, Indonesia itu seperti kanker. Jadi benjolan dan kekat-kekat itu banyak. Begitu beratnya penyakit. Ya tentu saja utang orang-orang sebelumnya. Jadi kalau kita minta harus begini, harus sangat rapi. Ini kan kacau. Kalau dikasih suntik mati sayang, kalau diobatin rumit, sangat rumit. Ada pertarungan eksternal
internasional, ada pertarungan internal yang kalau salah-salah urus itu antum lihat tidak presiden Venezuela. apa Venezuela. Venezuela Maduro, Madura. orang Madura itu Madura. orang Indonesia juga. Waduh, masa bisa ditangkap presiden orang? Coba presiden orang tangkap. Nah, Indonesia ini memang harus jaga suhu. Amerika dari dulu sangat pintar menggulingkan Ya. pemerintahan diganti. Jadi ada perkara internasional, ada perkara nasional, ya, ada perkara komunikasi yang belum setara. Menurut orang ini dia tidak paham, tapi dia tidak paham suaranya keras. Ini paham mengalah, kacau juga. Yang nggak paham suaranya keras. Yang paham akhirnya kemana? Problem banyak. Ya, banyak yang tidak bisa kita ceritakan. Jadi yang jelas mereka adalah rahmati Allah. Jangan sampai kita menyelamatkan satu angka hilang 10 angka itu aja. Kadang-kadang bagi seorang yang dulunya satu angka bermasalah, padahal gara-gara kita mewujudkan satu angka bermasalah akan hilang 10 angka yang sudah wujud. Hati-hati para ikhwan. Nah, untuk itu mudah-mudahan negeri kita ini aman-aman saja. Perkara ijazah antum yang paling tahu. Karena antum ahlul balad adra bi baladihi. Dia lebih tahu dengan negerinya. Saya nggak bisa menjawab apa palsu apa asli karena saya belum pernah lihat. Nah, kalau orang nyebut asli, saya belum pernah lihat, jadi saya belum bisa percaya. Kalau ada yang bilang asli, saya bilang oh asli, bagaimana saya mau mengatakan asli? Ini saya belum pernah lihat. Jadi kesimpulan saya belum pernah lihat, saya tidak tahu keasliannya. Gitu. Ya, itulah jawaban saya. Nah, saya tidak pernah lihat, saya tidak tahu keasliannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.